firman Tuhan. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya di dalam Tuhan kita semua luar biasa. Sungguh sekali saya luar biasa kalau kita boleh ada kembali di rumah Tuhan pagi hari ini. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mungkin masih beribadah secara online. Kita percaya bahwa berkat Tuhan yang ada di sini juga sama Bapak Ibu Saudara rasakan di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tidak dengan
sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya.
firman pernyataan kami kepada Tuhan. Hanya bersama-Mu Bapa kami lewati setiap musim dalam kehidupan kami. Ada kalanya musim itu mungkin penuh dengan air mata, namun ada kalanya musim itu juga penuh dengan tertawa. Namun kami percaya Tuhan, setiap musim dalam kehidupan kami silih berganti, semuanya ada karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Bapa. Berfirman buat setiap kami. Kami buka hati kami buka hidup kami Bapa. Setiap benih firman Tuhan dilaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Urapi hamba-Mu dan semua kami percaya kami diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita ada di minggu yang ketiga di bulan September 2021. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa sudah 9 bulan kita hampir lewati tahun 2021 ini, dan kita tidak sampai 100 hari lagi kita akan memasuki hari Natal Bapak Ibu Saudara ya. Setelah itu, Pak Heri amin. Udah kangen rindu sama Natalan ini. Tenang. Tahun ini kita berdoa kita ada Natalan ya. Baru dikatakan siap Natalan kita tahun ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam hidup kita sepanjang 2021 dari awal pandemi sampai hari ini, pandemi masih ada, namun kita bersyukur kita tetap dijaga Tuhan, kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau bangsa kita semakin hari semakin baik, itu karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Amin. Setiap jemaat Tuhan setiap hari berdoa, Indonesia bersih, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia sembuh. Dan saya percaya inilah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yang percaya dan setuju kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kurang kencang ini tepuk tangan yang buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, dan kita bersyukur kita ada di sesi yang kedua. Tadi pagi sudah kita lakukan ibadah sesi yang pertama. Puji Tuhan, kalau kita sekali lagi digabungkan rasanya terlalu sesak karena peraturan pemerintah masih 50% dan maksimal 50 orang. Mungkin nanti bertambah Bapak Ibu Saudara. Kita doakan bukan hanya PPKM yang semakin baik, semakin banyak bisa kita beribadah, tapi tempat ibadah kita juga bisa semakin luas. Nah, yang amin ini yang berdoanya khusus buat gereja ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita ada hari ini karena anugerah kemurahan Tuhan. Satu berkat kebenaran firman Tuhan kita mau belajar hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara simak saja, dengar saja, perhatikan saja ayat demi ayat. Ada banyak berkat yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita sepanjang ayat 1 sampai ayat 14 hari ini. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap pulang bawa berkat katakan haleluya. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Setelah 10 tulah Tuhan nyatakan di Mesir supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah kemenangan, tanah perjanjian. Ada 10 tulah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Mesir. Dari air menjadi darah, ada belalang, ada gelap gulita, ada bara, ada hujan es, dan terakhir anak sulung mati. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara harus hafal ini 10 tulah, karena jangan sampai kita malu sama adik-adik teens kita. Mereka semakin jago dalam firman Tuhan karena setiap Sabtu mereka punya kuis, mereka disuruh membaca, mereka menghafal, dan luar biasa ini kemajuan anak-anak teens kita. Dukung dalam doa Bapak Ibu Saudara, bukan hanya teens yang maju, tapi kita punya anak-anak pemuda bagi gereja kita, generasi gereja kita. Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat ini mengisyaratkan atau menyatakan bahwa Tuhan suruh bangsa Israel dan Musa berbalik kembali. Jadi artinya sebelumnya bangsa Israel pernah ada di tempat itu, namun mereka sempat jalan dan akhirnya Tuhan suruh mereka kembali lagi ke tempat itu. Bapak Ibu Saudara tahu, jarak dari Mesir ke tanah perjanjian atau Israel itu sebetulnya tidak terlalu jauh Bapak Ibu Saudara. Hanya beberapa hari saja kalau dengan jalan kaki.
Tapi Tuhan putar. Satu ayat firman Tuhan berkata Tuhan sengaja putar, Tuhan sengaja nggak kasih jalan yang cepat, nggak sengaja Tuhan kasih sengaja nggak lewat bangsa Filistin, wilayahnya bangsa Filistin, karena memang jalan itu lebih cepat. Tetapi kalau Tuhan kasih jalan yang cepat, ini perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih bangsa Israel jalan yang cepat, ternyata Tuhan tahu hatinya bangsa Israel. Kalau mereka hadapi tantangan, mereka hadapi peperangan, mereka hadapi masalah, mereka bisa cepat mundur dan balik lagi ke Mesir. Yang mengerti bilang amin. Tuhan kasih sedikit jauh, mutar sampai akhirnya ada di sisi depan Pihahirot, antara Migdol dan laut. Di belakangnya Migdol, di depannya laut, Bapak Ibu Saudara. Mereka pernah ada di posisi itu, tapi sempat jalan. Tapi Tuhan suruh balik kembali, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan menyatakan. Sama-sama bilang sesuatu yang besar. Ayat berikut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Fir'aun paling tahu peta daerah Mesir dan sekitarnya. Fir'aun tahu bangsa Israel ini jalannya kemana. Wah, mentok nih, ketemu laut mentok, udah gak ada jalan keluar. Fir'aun perintahkan kepada seluruh tentara-tentaranya, siapkan kereta kuda, karena mereka harus mengejar dengan cepat bangsa Israel yang sudah lebih dulu jalan. Siapkan tentara, siapkan pasukan, kita akan pergi menyerang bangsa Israel. Kita akan pergi membawa kembali bangsa Israel kepada Mesir, ke tanah perbudakan. Iblis kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka mau coba ngejar kita supaya kita kembali lagi ke masalah, supaya kita kembali lagi ke jalan yang lama, supaya kita jauh dari janji Tuhan, supaya kita jauh dari jalan Tuhan. Dan apa yang diperhatikan? Iblis tahu, Fir'aun tahu bahwa bangsa Israel udah gak ada lagi jalan di depan. Yang ada di depannya adalah laut yang besar. Dan itu yang saya katakan jalan buntu. Sama-sama bilang jalan buntu. Jalan buntu udah gak mungkin orang laut. Mau bikin jembatan berapa lama Bapak Ibu Saudara? Mau bikin perahu berapa banyak? Gak ada perahu satu. Mau naik apa mereka? Mereka gak punya kemampuan yang luar biasa untuk bangun jembatan yang cepat. Mereka juga gak punya kemampuan untuk menghadapi bangsa Mesir, tentara Mesir yang begitu lengkap dengan peralatannya, dengan kereta kudanya. Yang ada pasti mereka menyerah dan mereka kembali lagi ke Mesir. Atau mereka mati dalam peperangan di saat itu. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat keempat. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Sama-sama bilang mengeraskan hati. Siapa yang berkata ini Bapak Ibu? Yang berkata ini Tuhan. Aku, kata Tuhan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini. Kalau Tuhan kadang-kadang kerasin hati suami kita belum bertobat. Kadang-kadang Tuhan kerasin hati istri kita belum bertobat. Kadang-kadang Tuhan kerasin hati anak-anak kita belum bertobat. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan keraskan hati Fir'aun, Tuhan keraskan hati bangsa Mesir supaya berbalik lagi dan bilang enak aja bangsa Israel main pergi aja. Gampang banget dia keluar. Udah sekian lama hidup sama kita, hidup kita enak, ada mereka, ada yang bangun ini, ada yang bangun itu, kita punya budak, tapi sekarang mereka harus pergi. Tuhan yang buat bangsa Mesir berbalik kembali. Tuhan yang keraskan hati Fir'aun. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun. Tuhan yang gerakkan hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Mesir, orang Israel pergi dan perbudakan mereka dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, yang terbaik, ya lengkap dengan perwiranya. 600 kereta, 600 masalah Bapak Ibu Saudara. Terkadang dalam hidup kita diizinkan Tuhan bukan hanya 1-2 masalah, tapi rame-rame dia datang. Masalah datang gak sendiri, tapi bawa teman-temannya. Masalah yang satu belum kelar, datang lagi masalah yang lain. Masalah yang satu belum kelar, datang lagi sama yang lain. 2 minggu lalu teman saya hubungi saya dan dia bilang, tolong bantu doa, Wi, saya
masalah berat ini. Di kerjaan saya punya teman lewat saya, teman saya ini pinjam uang perusahaan dan cukup besar jumlahnya Bapak Ibu. Tanggung jawabnya adalah di saya. Saya harus pertaruhkan karir saya di perusahaan ini, dan kalau sampai teman saya tidak mengganti uang ini, uang perusahaan, saya terancam untuk dikeluarkan. Dan yang kedua, masalah dia cerita lagi, masalah yang kedua, bisnis saya lagi menurun. Yang biasanya per hari saya dapat segini, saya dapat untung segini, tapi sekarang betul-betul bisnis saya lagi sepi, saya pusing ini. Terus dia cerita lagi yang ketiga, papa saya lagi sakit, dan sakitnya bukan sakit biasa Bapak Ibu Saudara, sakit yang cukup berat, dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar, saya harus keluarkan. Dia cerita lagi selanjutnya, belum lagi saya sekarang menghadapi anak saya mau masuk sekolah, mau masuk tingkat yang lebih tinggi lagi, mau masuk SMA, dan dia katakan butuh biaya yang cukup besar. Waktu dia cerita masalah itu, betul, kita ada satu pada kesepakatan, masalah datang gak sendiri, kadang bawa teman-teman. Coba bilang kanan kirimu, masalah datang gak sendiri coy. Ya, dia ngecek teman-temannya, udah satu lihat suami ngeselin, udah lihat dompet kosong, udah lihat anak begitu. Tapi saya percaya ketika yang kita pandang Tuhan, maka masalah menjadi biasa. Yang setuju katakan amin. Wow, ini yang saya bangga. Jemaat GBI Bulu Gebang hadapi masalah mesti dengan optimis bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah ini. Waktu Musa bersama bangsa Israel ada di depan Laut Teberau, masalah yang pertama dihadapi jalan buntu. Laut Teberau gak ada jalan keluar. Masalah yang kedua yang dia hadapi, ayat berikut, ayat 10 ini masalah kedua. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Masalah yang kedua, ada bangsa Mesir menyusul mereka. Yang mengerti bilang amin. Masalah yang pertama di depan jalan buntu, di depan Laut Teberau yang begitu luas, yang buat dia saat ini, buat bangsa Israel mustahil untuk dilewati. Sama-sama bilang mustahil. Buat manusia mustahil. Di depan laut yang begitu besar, waktu mereka mulai ke belakang, Mesir, depan laut, belakang Mesir, depan laut, belakang Mesir. Dan Mesir bukan hanya 1-2 orang, 600 tentaranya. Banyak itu Bapak Ibu Saudara. Plus Fir'aun yang memimpin dengan dendam yang begitu membara, dia memimpin. Kejar mereka. Waktu bangsa Israel itu lihat bangsa Mesir mengejar, apa yang terjadi? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Masalah yang ketiga, mereka takut saat itu. Mereka mulai panik, mereka mulai khawatir, mereka mulai cemas, mereka mulai bingung. Wow, gimana ini, depan maju kena, mundur kena, nggak mungkin lagi. Ayat berikutnya yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dan ini masalah yang berikutnya. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Masalah yang ketiga, Musa menghadapi persungutan bangsa Israel. Nih Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini. Lihat depan tutup, belakang masalah, depan masalah. Mulai lagi kita cari, lihat ke kanan ke kiri. Enaknya lain Musa. Musa, emangnya di Mesir nggak ada kuburan? Sampai kamu bawa kita ke sini untuk dikubur. Sampai kamu bawa kita ke sini, begini banyak orang, akhirnya kita mati dan dikubur di sini. Kalau kita pun harus mati, ini bahasa lain dari bangsa Israel pada saat itu ngomong. Kalaupun kita harus mati, ngapain harus mati di padang gurun? Emangnya di Mesir nggak banyak tanah buat kuburin kita? Ngapain jauh-jauh kita harus akhirnya pergi dari Mesir dengan begitu banyak perjuangan, dengan begitu banyak tantangan dihadapi, kalau akhirnya kita harus mati? Persungutan mulai ada. Masalah dari dalam, masalah dari depan, masalah dari belakang, masalah dari luar banyak, masalah dari dalam pun ada. Luar dalam ada masalah Bapak Ibu Saudara. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat yang ke-14 kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Wow. Ayat terakhir kita baca 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Boleh kata kamu kita ganti kata saya? Amin. Boleh kata kamu kita ganti nama kita? Bisa ya, nama kita ya. Sama-sama kita taruh tangan kanan di dada sebagai profetik kita hari ini. Kata kamu kita ganti nama masing-masing. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk Dewi dan Dewi akan diam saja. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang janji nih Bapak Ibu Saudara, bukan Dewi yang janji, bukan Herman yang janji, bukan Pastor Rudi yang janji, bukan Pastor Yusuf yang janji. Yang janji Tuhan. Kalau yang janji suami kadang-kadang bolong Bapak Ibu. Lumayan langsung. Pak Jono nih Bang nih. Ini Pak Jono ini aduh luar biasa. Bohong. Kalau suami yang janji sering bolong. Janjinya, ntar ya sayang ya, anniversary kita dinner gitu kan. Udah suami istri udah dandan dari pagi kan. Ada suamiku janji katanya mengajak dinner. Ditungguin, udah makeup udah mulai luntur ya kan, lipstick udah mulai luntur. Suami pura-pura cuek gitu ya, istri udah rapi, udah cantik, janjinya ya kan. Waktu dia tanya, "Pak, kita kemana malam ini?" "Mah, PPKM mah. Pecel lele aja kita mau bungkus ya, makan di rumah ya." Kebetulan Pak Jono sama Bu Bayang ini doakan Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka akan buka usaha pecel lele ya. Karena setiap seminggu 2 kali mereka oper lele ke sini, hasil pancingan Bapak Ibu Saudara. Halo luar biasa. Oh, pecel lele aja mah kita mah. Terus pecel lele mana? Di kulkas tuh yang kemarin aku mancing. Ada asal nggak modal aja. Janji suami bisa gagal Bapak. Janji istri juga apalagi. Janji pendeta bisa gagal. Janji gembala bisa gagal Bapak Ibu Saudara. Tapi janji Tuhan, janjinya Dia pegang tanganku. Amin. Janjinya Dia tuntun langkahku. Itu janji Tuhan. Ini janji Tuhan juga buat kita. Tuhan akan berperang untuk saya. Bukan hanya sampai di situ. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita cuma diam saja. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ini yang saya katakan. Saya bangga punya Tuhan yang besar. Saudara yang ada di rumah, yang hari ini sedang juga beribadah bersama kami melalui online service, ingat bahwa Tuhan pasti pegang janjinya. Kalau saudara di sebelah ada suami, istri, anak-anak, orang tua, siapapun saudara bilang sama dia, janji lu bisa saya ngecewain, tapi gue punya Tuhan janji yang gak pernah ngecewain. Yang bangga punya Tuhan yang besar, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau kita sadar kita punya Tuhan yang janji yang gak pernah ngecewain kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan, apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita cemaskan. Betul saat itu bangsa Israel depan buntu, belakang pasukan, masalah persungutan. Saya percaya waktu itu sangat-sangat crowded, ya kan, sangat-sangat ramai sekali, semuanya saling menyalahkan. Gimana nih kita mati di sini? Gimana nih Musa? Dan Musa seorang diri dia hadapi. Akhirnya Musa, saya percaya karena dia punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Musa bisa berkata, tentara yang kamu lihat hari ini, masalah yang kamu hadapi hari ini, tidak akan lagi kamu lihat untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Itu udah terjadi belum sih Bapak Ibu Saudara? Udah terjadi belum? Orang mustahil kok di depan laut besar, di belakang pasukan, ya kan, ribuan bangsa Israel. Belum ada mujizat pada saat itu. Tapi kenapa Musa bisa dengan yakin bilang, kamu akan melihat penyertaan dan kuasa Tuhan. Gak tahu caranya gimana, tapi Musa yakin kalau Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang pilih Musa. Pada saat itu Musa dipanggil Tuhan pertama kali, dan Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku memakai engkau, aku memilih engkau untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Musa jawab, apa? Bagaimana Tuhan? Saya nggak bisa
bisa ngomong, saya berat lidah, saya nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Sekalipun Musa memang dididik dalam kerajaan pada saat itu, dalam istana, tentu dia orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang bisa menghadapi segala sesuatu. Tapi Musa sadar, memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar tidak semudah itu, Bapak Ibu. Negosiasi dia dengan Tuhan begitu kuat. Bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya kepadaku? Tuhan jawab apa? Aku akan menyatakan kuasaku di depan seluruh bangsa Israel. Kamu nurut aja. Sama-sama bilang nurut aja. Kita cuma nurut aja, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau bawa kita kemana Tuhan, tapi di sini banyak masalahnya. Nurut aja. Ikut aja kemana Tuhan bawa kita. Ikut aja Tuhan mau lakukan apa dalam hidup kita. Waktu Musa komplain lagi, Tuhan, tapi kalau dia bangsa itu nanya, siapa engkau? Siapa Allah yang kita sembah? Siapa namamu? Tuhan jawab apa? Aku adalah aku. Aku yang akan memimpin engkau keluar dari bangsa ini, dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama yang Musa sembah pada saat itu di depan laut Teberah adalah Tuhan yang sama yang melakukan 10 tulah yang ajaib. Amin. Musa dengan yakin kalau Tuhan kemarin sudah melepaskan dengan caranya yang ajaib. 1 tulah selesai, masih belum percaya. Tulah kedua masih belum percaya. Tulah ketiga belum percaya. Sampai tulah yang ke-10 akhirnya Firaun menyerah dan bilang, pergilah kalian. Menyerah dia. Kalau Tuhan yang saat itu Musa sembah dan bangsa Israel sembah sanggup menolong mereka pada saat itu, Musa yakin dengan iman Tuhan yang sama juga pasti menolong dia dan bangsa Israel. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini, Tuhan yang akan berperang buat kita. Tuhan yang akan maju buat kita. Kita cuma jadi penontonnya. Waktu Raja Yosafat berperang, kamu akan diam saja. Bangsa Israel pada saat itu cuma diam. Tuhan yang bikin tentara musuh kocar kacir, akhirnya mereka saling membunuh. Itu cara Tuhan. Kadang-kadang kita mau pakai caranya kita mau pakai pikirannya kita. Oh begini ya kayaknya ya caranya ngatasin masalah. Oh begini kayaknya ya mutusinnya. Oh begini ya. Kita maunya pakai cara kita. Tapi kita kalau pakai cara kita seringkali mentok. Pakai yang ini lagi mentok lagi. Pakai ini mentok lagi. Tapi ingat firman Tuhan. Tuhan aja yang berperang buat kita. Caranya gimana? Gak tahu caranya gimana. Yang pasti Musa yakin Musa akan lepas dan raih kemenangan. Yang percaya kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Musa gak mau tahu apakah nanti mereka terbang satu-satu. Musa gak tahu apa Tuhan nanti kirim perahu besar. Musa gak mau tahu apa mereka tiba-tiba hilang. Yang Musa tahu Tuhan yang besar itu pasti lakukan sesuatu. Amin. Musa pun gak tahu kok kalau pada akhirnya laut itu akan terbelah. Musa gak tahu, Bapak Ibu Saudara. Musa gak tahu. Tapi apa yang Musa lakukan? Musa taat. Musa taat. Musa tahu Allah yang saya sembah, Allah Yahweh yang saya sembah adalah Allah yang kemarin lakukan mujizat. Allah yang hari ini juga pasti lakukan mujizat buat kita. Amin. Tuhan bilang apa? Angkat tongkat. Tuhan cuma bilang angkat tongkat. Kalau Musa pikir tongkat, terus ngapain diangkat? Ngapain diangkat? Waktu Musa taat, dia angkat tongkat. Firman Tuhan katakan, angin besar, angin keras, angin dari timur laut datang dan menggerakkan air lautan itu, sehingga lautan itu terbelah. Kalau menurut penelitian dari ahli meteorologi, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini, kalau ada angin besar dari timur laut datang, itu bisa mengakibatkan tsunami yang hebat, bisa mengakibatkan bencana alam yang hebat, tsunami karena lautan, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dipikirkan oleh manusia, diperkirakan oleh pikiran manusia, tidak pernah bisa dibandingkan dengan pikiran Allah. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar. Kalau kita hadapi jalan buntu, kalau kita hadapi sepertinya tidak ada jalan keluar, kalau kita hadapi kayaknya Tuhan gak ada harapan lagi dalam hidup saya, apa sih yang mau Tuhan buat untuk kita lakukan? Bagaimana respon kita menghadapi jalan yang buntu? Ngelihat depan gak ada jalan, ngelihat belakang musuh, ngelihat samping kanan kiri padang gurun, udah pasti kita ketangkap, udah pasti kita kalah, udah pasti kita harus balik lagi, udah pasti kita gagal. Kelihatannya itu, Bapak Ibu. Tapi rancangan Tuhan, rancangan yang luar biasa buat anak-anaknya. Sama-sama bilang rancangan Tuhan dahsyat. Rancangan
Tuhan gak pernah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, kata firman Tuhan. Rancanganku mengenai kamu, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalaupun hari ini hadapi masalah, ingat firman Tuhan ini, oh ya rancangan Tuhan ujung-ujungnya damai sejahtera kok. Rancangan tapi masalahnya besar, tapi ingat lagi firman Tuhan, oh iya ya pasti tetap ujung-ujungnya bahagia, ujung-ujungnya sukacita, ujung-ujungnya damai sejahtera. Itu yang Tuhan nyatakan dan janjikan buat kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana supaya kita, respon kita hadapi jalan buntu, kita tetap menang bersama Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13 sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ini kuncinya bagaimana menghadapi jalan buntu menjadi jalan yang terbuka yang Tuhan buat hidup kita. Ayat 13 berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Dengan tegas pasti Musa berkata. Walaupun secara manusia, secara daging Musa juga pasti hadapi ketakutan. Musa pasti juga ciut ngelihat situasi yang terjadi. Tapi dengan imannya, dengan teguh, dengan dia ingat ada 10 tulah yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu, Tuhan pasti sanggup lakukan yang ini. Apa kata Musa kepada bangsa itu? Janganlah takut. Yang pertama yang kita harus pahami, kita pelajari hari ini, jangan pernah takut hadapi tantangan. Jangan takut hadapi masalah. Tapi kata dokter saya begini, gak mungkin penyakit saya disembuhkan. Firman Tuhan bilang jangan takut. Tapi masalah saya gak mungkin ada jalan keluarnya. Udah gak mungkin ada jalan keluarnya. Udah gak mungkin jalan terbuka. Udah gagal hidup saya. Firman Tuhan bilang tetap jangan takut. Bilang kanan kirimu jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan bersama kita. Jangan takut. Terkadang ketakutan itu Bapak Ibu Saudara melemahkan iman kita. Ketakutan itu bikin kita jadinya gak kreatif. Jadinya kita hidup pendek. Pikirannya cuma aduh gimana ya. Ya secara manusiawi saya percaya kita semua pernah hadapi ketakutan. Apalagi masa-masa pandemi ini. Siapa di sini yang gak pernah takut bisa angkat tangan? Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini pakai masker, ya pasti karena ada ketakutan. Ya kan? Takut tertular. Kadang-kadang lapis 2, lapis 3. Pernah saya lihat sampai berlapis-lapis dari yang kain sampai yang medis. Berlapis-lapis. Kenapa? Sampai masker sekarang modelnya aneh-aneh kan ya? Ada yang kayak ada botol, tutup botol aqua lah di depannya. Coba ntar bawa John. Ada sih tutup botol aqua. Waktunya buat minum pakai sedotan kalau begitu. Aneh-aneh mau pakai masker apapun. Kalau Tuhan bilang belum pulang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita pakai masker, kita tutup pakai helm kayak segala. Kalau Tuhan bilang kita selesai berangkat. Yang mengerti itu katakan amin. Jadi nggak perlu takut hadapi tantangannya. Walaupun secara manusiawi terkadang kita iya Tuhan, tapi masalahnya gede banget. Masalahnya saya pun sebagai manusia pernah hadapi ketakutan, pernah ngalamin ketakutan. Ketakutan waktu yang paling berat mungkin waktu dari saya kecil sampai saat ini, ketakutan kita waktu ngalamin resolusi gereja lah Bapak Ibu Saudara. Oh iya, saya mau kasih tahu juga bulan ini gereja kita ulang tahun Bapak Ibu Saudara, 34 tahun. Mungkin di minggu pertama atau minggu kedua bulan Oktober kita akan sedikit bikin sesuatu yang berbeda dalam ibadah kita untuk merayakan ulang tahun gereja kita. Bukannya untuk selebrasi tapi untuk ucapan syukur, karena saya percaya kalau 34 tahun gereja ini mulai berdiri dari mulai persekutuan doa sampai ibadah. Mungkin di tahun 90 saat itu gereja ini sempat penuh dengan jiwa-jiwa yang ada yang Tuhan percayakan digembalakan oleh almarhum orang tua kami. Tapi akhirnya Tuhan izinkan juga alami resolusi, alami tantangan, alami penganiayaan pada saat itu. Saya pernah ngalamin ketakutan. Saya keluar pagar, lihat orang mundar-mandir, padahal orangnya memang lagi jalan aja. Takut, deg-degan gitu ya. Wah, ini orang mau nimpuk batu nih ke rumah. Ini orang mau naruh sesuatu gitu. Karena mobil apa kami pernah dibakar Bapak Ibu Saudara. Pernah ada ledakan di bagian mobil. Dan itu betul kita alami. Begitu banyak teror, begitu banyak tantangan, begitu banyak tekanan yang kami alami. Betul kami ketakutan. Kalau papa saya bilang, minggu besok kita ibadah ya di gereja. Saya bilang, aduh takut Bapak Ibu Saudara. Nanti diserang lagi bagaimana ya. Aduh nanti orang datang lagi gimana.
Dan betul itu terjadi Bapak Ibu Saudara, betul itu kami alami. Begitu kami ibadah, baru doa, lagu pembukaan, satu lagu baru dinaikkan, orang sudah datang dan coba datang dengan kayu, dengan arang dan sebagainya. Kami lihat itu sendiri. Mungkin sebagian di sini ada yang lihat, tapi yang menyaksikan sudah pasti saya dan kakak adik saya, Kakak Chandra dan Bapak Yakub. Bapak Bruce mungkin salah satu juga jadi saksinya pada saat itu. Tapi tantangan yang begitu menakutkan kami hadapi. Namun saya melihat memang perjuangan orang tua kami luar biasa. Ini yang saya mau katakan, bahwa kita perlu bersyukur. Kita mau adakan ucapan syukur, perlu bersyukur. Kalau mereka waktu itu menyerah, Bapak Ibu Saudara nggak ketemu saya hari ini. Oke? Dan mungkin kita nggak tahu dari mana masing-masing. Tapi karena ada kaki yang kuat, tangan yang kuat, yang terus berdoa dan percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan yang berperang ganti dia, Tuhan yang berperang ganti saya, maka dia percaya saat itu. Kalau Tuhan udah buka, Tuhan udah letakkan satu batu di atas batu karang ini, aku meletakkan di mana? Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggoyahkan. Dan itu yang kami imani sampai hari ini. Makanya 34 tahun kita terus boleh berdiri. Ibadah sempat tutup. Berapa kali, 20 kali kami harus pindah-pindah, dari mulai yang dekat sampai yang jauh di Jatinegara kita pernah, sampai di Bekasi kita pernah, Bapak Ibu Saudara, Cipinang, tempat rumah duka, tempat mayat dimandiin, ibadah kita di situ. Kalau ada orang meninggal dan harus mandi dan harus rumah duka itu dipakai, kita nggak ibadah Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak cerita peristiwa yang kami lewati, namun kami yakin kalau kita boleh ada di titik ini, kita masih terus berdiri, kita masih boleh terus dipercaya melayani jiwa-jiwa, itu semua bukan karena kekuatan kita, karena ada tangan Tuhan yang berperang ganti kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, hadapi jalan buntu, jangan takut. Bilang kanan kiri sekali lagi, jangan takut. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita hadapi jalan buntu? Firman Tuhan sekali lagi katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Itu perintah ya, janganlah takut. Yang kedua, berdirilah tetap. Sama-sama bilang berdiri tetap. Berdiri tetap artinya berdiri teguh. Tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, majunya lurus dalam jalan itu. Ingat, yang kita pegang hanya Tuhan. Kalau kita miring ke kiri, mulai ngandelin diri sendiri, Tuhan gak tolong saya pakai kekuatan sendiri deh. Itu gak berdiri tetap Bapak Ibu Saudara. Kalau berdiri tetap, dia berpegang tetap pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau engkau tidak miring ke kiri, engkau tidak miring ke kanan, engkau jalan pada jalan Tuhan, maka apa yang engkau kerjakan berhasil dan beruntung. Itu kata firman Tuhan. Kenapa Tuhan tapi belum jawab doa saya? Saya udah jalan lurus kok, saya udah setia melayani Tuhan, saya gak pernah absen baca firman Tuhan, saya gak pernah bolong berdoa, saya hidup lurus aja. Tapi doa saya belum jawab. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, seperti tingginya langit dari bumi. Segitu jauh, begitu jauhnya jarak rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Rancangan kita maunya begini. Rancangan kita maunya seperti ini. Nanti saya setelah menikah begini, setelah punya anak begini, setelah anak saya besar begini. Kita betul punya rancangan, tetapi rancangan Tuhan tetap yang terbaik buat kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah. Kalau orang coba nawarin yang enggak, ya kan? Udah, lu lagi perlu duit kan? Udah, coba aja korupsi dikit, orang nggak tahu, bohong-bohong dikit nggak tahu, markup dikit, tulis aja lebihin sedikit, orang nggak tahu. Tapi ketika engkau berpegang pada Tuhan, engkau bisa bilang, sekalipun orang nggak tahu, tapi Tuhan yang saya sembah tahu. Dia melihat apa yang kita lakukan. Amen. Itu integritas Bapak Ibu Saudara. Melakukan kebenaran sekalipun orang tidak melihatnya. Melakukan kebenaran sekalipun orang nggak lihat. Kadang-kadang kalau orang lihat, kita baru benar, ya kan. Kalau orang nggak lihat, ya nggak tahu ini loh. Tapi orang yang berdiri teguh, kata firman Tuhan apa? Orang yang tetap melakukan kebenaran sekalipun orang tidak melihat. Yang mau katakan amin. Yang mau berdiri teguh katakan haleluya. Mau orang tawarin hal macam-macam, mau orang tawarin ayo lu mau naik jabatan, udahlah taruh status single aja. Gue udah nikah men, anak udah 3. Gak apa-apa, single orang gak tahu. Ini kan buat naik jabatan. Ntar ngopi-ngopi sebentar lah sama ini, ya kan gue kenalin. Tapi Tuhan ingat yang buat kita berdiri teguh, jaga langkah kita,
Tetap ingat pada firman Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan ini, kemenangan besar ada di depan kita. Yang percaya katakan haleluya. Jangan takut, berdiri teguh. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita mau lihat jalan buntu menjadi pintu yang terbuka, menjadi jalan yang terbuka. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, pesan Musa buat bangsa Israel, pesan Tuhan buat jemaat GBI Pulau Gebang Maskaga hari ini. Ketika menghadapi laut berau, ketika menghadapi jalan buntu, ketika menghadapi satu pintu yang kelihatannya tertutup dan tidak bisa terbuka, firman Tuhan katakan jangan takut yang pertama. Yang kedua, berdiri tetap, berdiri teguh, jangan goyah terhadap apapun. Dan yang ketiga, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Lihat keselamatan artinya kita fokus pada janji Tuhan. Amin. Fokusnya cuma pada firman Tuhan, pada janji Tuhan. Fokusnya pada rencana Tuhan. Oh ya, saya hadapi tantangan. Kalau kata manusia, saya ambil jalan keluar begini. Tapi kata firman Tuhan, jangan. Fokus pada firman Tuhan. Fokus pada janji Tuhan. Janji Tuhan buat saya naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Kalau kita fokus sama itu, sekalipun kita hadapi masalah, sekalipun kita hadapi lembah kekelaman, saya percaya ujungnya pasti bahagia. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego kelihatannya jalan buntu di depan, perapian yang menyala-nyala di depan mereka. Tetapi dia bilang apa? Mereka bilang apa? Sekalipun Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, Dia pasti akan melepaskan kami. Tapi sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhan dirikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, iman yang begitu besar. Dia berdiri teguh, dia fokus pada rencana Tuhan. Dia tahu bahwa tantangan besar dihadapi, gak apa-apa. Yang penting imannya tetap teguh. Yang penting dia gak takut. Yang penting mereka ingat dan fokus saja pada janji Tuhan. Kalau saudara lihat Yusuf, perjalanan hidupnya begitu luar biasa. Katanya firman Tuhan naik tidak turun. Katanya firman Tuhan kita akan jadi kepala bukan ekor. Waktu Yusuf hadapi dia jadi budak, itu naik gak Bapak Ibu? Nah, menurut manusia itu turun. Tapi dalam skemanya Tuhan, grafiknya Tuhan, dia tetap naik. Yang percaya katakan amin. Dalam grafiknya kacamatanya Tuhan, Yusuf tetap naik. Ada proses yang Yusuf harus lewati. Sama-sama bilang ada proses yang harus saya lewati. Waktu Yusuf difitnah oleh istri Potifar, kadang-kadang mungkin kita ada itu ya, difitnah sama orang yang kita nggak salah apa-apa, difitnah sama orang yang coba mau jatuhin kita, yang coba mau geser usaha kita, yang coba mau jatuhin ekonomi kita dan sebagainya, orang sirik, orang nggak suka, mereka coba segala cara untuk menjatuhkan kita. Yusuf ngalamin fitnah, dia lakukan enggak, dia akhirnya di penjara. Dia nggak bela diri, tidak ada satu perkataan pun dalam Alkitab. Yusuf membela diri dan dia berkuar-kuar di pengadilan. Saya nggak salah, saya berani sumpah kan ya, kalau orang begitu kan ya, saya berani sumpah, saya nggak salah. Yusuf tidak lakukan itu. Mungkin menurut kacamata manusia, hidupnya Yusuf turun. Mana katanya naik tidak turun, Yusuf turun. Kemarin jadi budak, kemarin dibuang saudara-saudaranya, sekarang di penjara, turun hidupnya. Tapi dalam grafiknya Tuhan dia tetap naik. Sama-sama bilang tetap naik. Hari ini mungkin hidup kita hadapi masalah. Menurut kacamata dunia hidup kita turun. Tapi menurut kacamatanya Tuhan, hidup kita tetap naik. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kita gak pernah turun Bapak Ibu Saudara. Dengan bangga boleh bilang kanan kirimu, hidup kita selalu naik. Wow, kita harus sadar itu. Kalau kita sadar itu, mau kita hadapi masalah di bawah sekalipun, kita udah sampai menjerit sekalipun, udah sampai bilang gak sanggup lagi Tuhan. Mungkin semua lagu slow udah sudah nyanyiin, sampai lagu menangis gitu kan. Udah semua lagu dinyanyiin. Udah begitu berat tantangan. Kelihatannya manusia menilai kita turun, manusia menilai kita habis, kita hancur, hidup kita selesai. Tapi dalam grafiknya Tuhan, hidup kita terus naik. Amin. Taati saja, ikuti saja proses Tuhan. Kita akan lihat kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, fokus pada keselamatan, fokus pada janji Tuhan. Lihat, artinya gini, Musa lagi bilang sama bangsa Israel, jangan lihat lautnya, jangan lihat tentara Mesir,
Jangan lihat padang gurun sekitarmu, tapi pandang dan lihatlah keselamatan yang Tuhan kasih. Keselamatannya belum kelihatan, jalan keluarnya belum kelihatan, jalannya masih buntu, laut belum terbelah saat itu. Tapi yang Musa ingatkan, lihat dan fokus pada keselamatan, pada janji Tuhan yang luar biasa. Yang mau fokus pada janji Tuhan katakan haleluya. Amin. Fokus pada janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan, aku percaya hidupku berkemenangan, hidupku diberkati, hidupku lihat mujizat, hidupku akan lihat hal-hal dahsyat. Kalau itu kita pegang, kita perkatakan. Makanya saya selalu ingatkan, jangan perkatakan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Aduh, saya gagal, saya nggak ada nggak ada gunanya, saya hidupnya nggak berhasil, saya gagal terus. Kenapa ya hidup saya begini? Menurut manusia kau turun, tapi dalam kacamata Tuhan kita tetap naik. Dalam grafik yang Tuhan hidup kita tetap naik. Fokus sama janji Tuhan, fokus pada rencana Tuhan. Kalau kita taat, kita setia sampai akhir, Tuhan perhitungkan segala air mata kita. Tuhan tampung air mata kita dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup kita jangan ngadi-ngadi. Ya, jangan ngadi-ngadi artinya jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Hidup lurus aja sama Tuhan. Saya yakin banget, saya, keluarga kami ngalamin bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Amin. Dan ini saya percaya juga Bapak Ibu Saudara mengalami. Yang percaya katakan amin. Saya udah pemain musik, nanti praise yang musik boleh mempersiapkan. Ingat hari ini apapun masalah yang kau hadapi, sebesar apapun laut teberau yang ada di depanmu, sebuntuk apapun jalan yang kayaknya udah pintunya besi, dipalangin, digembok berulang-ulang kali, kayaknya nggak mungkin ada kunci yang bisa membukanya. Tapi hari ini Tuhan siapkan hidup kita. Dia sanggup membuka jalan yang tertutup sekalipun. Ingat firman Tuhan ayat yang ke-14, boleh kita imani. Boleh kita baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 14 ayat 14 ini menjadi rema buat kita. Boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sama-sama. Sambil kita taruh tangan kanan kita di dada, kita deklarasikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang pasti berperang untuk kita. Dan kita akan diam saja. Kita ganti nama kamu menjadi nama sendiri Bapak Ibu Saudara. Bisa dibuka lagi. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Boleh ya? Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Sekali lagi boleh? Tuhan akan berperang untuk saya dan saya akan diam saja. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat
bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. 10 Tuhan lakukan. Begitu banyak mujizat Tuhan nyatakan di depan mata mereka. Masakan Tuhan yang sama, Tuhan yang maha kuasa, tidak berbuat sesuatu ketika mereka ada di jalan buntu. Allah yang sama yang kita sembah hari ini dengan Allah yang bangsa Israel sembah, pernah melepaskan dan menolong kita di masa-masa yang lalu. Allah yang luar biasa yang kemarin pernah lakukan mujizat dalam hidupmu, pernah lakukan banyak hal dalam hidupmu, perkara-perkara dahsyat engkau lewati, kau alami. Masalah engkau yang saat ini menghadapi masalah, janjinya Tuhan tetap berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janjinya tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Sebesar apapun masalah yang engkau hadapi, Bapak Ibu Saudara, percayalah, Dia sanggup membuka jalan yang tertutup sekalipun. Dia sanggup membuka jalan yang buntu sekalipun. Caranya bagaimana? Kita nggak pernah tahu caranya bagaimana. Waktu Musa ada di depan laut Abrau, dia tidak pernah membayangkan sebelumnya laut itu akan terbelah. Dia mungkin tidak pernah membayangkan, dia cuma angkat tangan, angin bertiup dan laut itu menjadi kering. Tapi yang Musa tahu, cara Tuhan pasti ajaib. Cara Tuhan pasti ajaib. Cara Tuhan pasti luar biasa. Kuncinya yang Tuhan mau hari ini, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut, karena dengan takut kita pasti lemah. Dengan takut kita pasti jadinya goyah. Dengan takut kita jadinya nggak bisa mikir. Dengan takut kita jadinya nggak bisa konsentrasi. Tapi Tuhan mau kita tidak takut supaya iman kita tetap. Yang kedua, kita harus berdiri teguh. Ingat Bapak Ibu Saudara, tawaran di luar sana begitu banyak. Mungkin coba menarik engkau kepada jalan yang lama. Mungkin coba menarik engkau pada perbuatan-perbuatan yang lama, pada masa lalumu, pada jalan-jalan yang manusia bisa berikan. Ingatlah firman Tuhan dengan tegas hari ini katakan, berdiri teguh, jangan pernah goyah hadapi masalah sebesar apapun. Ingatlah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Dia yang menolong kita saat ini, Dia yang juga pasti menolong kita hari ini. Yang ketiga, janji Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kita lakukan? Lihatlah pada keselamatan, fokuslah pada firman Tuhan, fokuslah hanya pada janji Tuhan. Jangan fokus sama masalahmu, karena kau akan melihat masalah itu begitu besar. Tapi ketika kita fokus pada Tuhan yang besar, kita akan lihat masalah itu begitu kecil. Kuncinya kita cuma percaya, kita cuma taat. Kalau kau mau percaya hari ini, kau mau lakukan ketiga hal ini, angkat tanganmu dua-dua di tempatmu, Bapak Ibu Saudara. Kuncinya kau cuma percaya, gak usah macam-macam, gak usah ngadi-ngadi kalau kata orang saat ini. Tapi percaya aja. Tuhan yang kita sembah terlalu punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Tuhan yang kita sembah punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Gak tahu caranya gimana, tapi caranya ajaib buat kita. Haleluya. Supaya mengangkat tangan dua-dua, coba Tuhan saja nyanyikan pujian. Hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan pasti buka jalan. Katakan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Para lama sih, biar lama ya lama sih, lama ya lama sih, biar lama sih, biar lama ya lama sih. Sekali lagi dalam sungguh bilang sama Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya. Sama-sama kita naikkan pujian.
tembaga pasti terbuka, palang-palang besi pasti terbuka. Ada terobosan yang besar Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dihadapi oleh setiap anak-anakmu satu persatu Tuhan tolong, Tuhan lakukan. Setiap keluarga Tuhan berkati, setiap rumah tangga Tuhan berkati, setiap pergumulan mereka masing-masing dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, toko dagang, masalah apapun yang sedang dihadapi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan jamah berikan jalan keluar. Pintu-pintu itu akan terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami bawa kepastian bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu berperang untuk kami, dan kami akan diam saja di dalam nama Yesus. Berkati juga jemaat Tuhan yang beribadah melalui online Bapak, yang mengangkat tangan di rumah masing-masing. Tuhan tolong apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Lawat pribadi lepas pribadi. Kalau ada masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan yang dihadapi, di dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami diberkati Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang diberkati katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh bersyukur kita ada di sesi yang kedua, dan ibadah tengah minggu berjalan seperti biasa. Ibadah Praise and Worship Night hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara tinggal di rumah, klik dan bisa join bersama-sama memuji Tuhan. Kalau belum punya Facebook bisa download, bisa login menurut email masing-masing, karena memang ada beberapa jemaat yang bingung caranya gimana, tapi minta tolong anaknya atau keluarga bisa buka Facebook, karena Facebook mesti punya, karena ibadah kita juga disiarkan secara live melalui Facebook. Yang kedua, ibadah mesbah doa kita adakan tetap melalui online jam 7.30 malam. Bapak Ibu Saudara yang mau join, tinggal klik juga di grup masing-masing, di grup gereja kita, supaya semuanya bisa terlibat, kita berdoa bersama-sama, karena saya percaya doa adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Kemudian informasi bagi anak-anak tim kita beribadah setiap Sabtu masih melalui Zoom online. Kita berdoa biar mereka juga bisa segera offline beribadah di gereja, semua keadaan semakin baik, dan kita berdoa juga gereja kita semakin boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Dukung dalam doa Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu dekat kita akan mengadakan beberapa ibadah tambahan, yaitu ibadah komunita, kaum pria, dan juga ibadah pemuda. Karena beberapa jemaat kita bingung mau ibadah setelah ibadah umum ya, ibadah kaum pria, kaum wanita belum nikah, ibadah remaja udah ketuaan gitu kan ya. Nah, salah satu contohnya Bapak Kocai kan, dia bingung gitu mau ibadah yang mana. Jadi nanti Bapak Kocai akan mengatur untuk ibadah pemuda. Ternyata ada banyak pemuda juga di gereja kita. Ada Saudara Freddy dan Saudara Juan, ada juga di Novika dan teman-temannya ya kan. Hari ini kita melihat bersukacita. Nah, sebentar lagi juga mungkin Valen, Rigel, setelah mereka kuliah mereka akan masuk pemuda begitu. Ada banyak, ada adik-adik Eva gitu ya, mereka pemuda juga. Kita dukung dalam doa, ada sekitar 25 pemuda kita akan beribadah selanjutnya. Ada Retno juga ya kan. Retno mau ikut ibu pemuda, boleh pilih yang mana, yang penting kita bersukacita. Retno udah kembali lagi ke Jakarta ya kan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Ini Bu Retno 3 minggu lalu ya, dia telepon. Hari Minggu ini nih malam-malam dia WA saya, Bugam minta maaf tadi saya nggak ibadah karena saya sedang persiapan besok mau berangkat ke Kalimantan. Wah, saya kaget gitu kan ya. Kapan trainingnya? Udah Ibu, kita sudah pikirkan. Terus, oh ya besok nanti saya telepon nggak jadi. Jadi saya besoknya telepon. Hari Senin pagi ternyata Retno ini lagi di airport. Saya sudah di bandara Ibu. Oh oke, baik, kita doa supaya perjalanan baik dan nanti main-main ke Jakarta. Sama seperti Bapak Denny waktu itu ya kan, Bapak Ibu Saudara kita doakan, tumpangin tangan di sini, di depan tumpangin lagi, di luar tumpangin lagi, balik-balik juga Bapak Ibu. Nah, emang jangan macam-macam kalau udah terdaftar di sini, emang nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Kita udah 3 yang begitu, ada Ibu Mayang, ya kan? Dari sini dia pindah ke sini Kalang, jauh Medan terus Sumatera Utara, balik lagi tuh. Jono nggak tahan, dipanggil terus sama orang Pulau Gebang, sama Tante Mary dipanggil terus. Ya. Nah, Bapak Ibu, Retno juga begitu. Tiba-tiba hari Senin ya, no, ya, udah Bu, saya udah kirim barang-barang saya dari di rumah, kirim ke kampung rumah orang tua. Wah, saya pikir nggak ketemu lagi dia, Kalimantan kan jauh, kalau Surabaya kita masih bisa berkunjung. Ketemu lagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Dan itu tandanya Retno mau dipakai Tuhan di sini. Amin.
Kita akan hidup melayani Tuhan. Nah, Retno bawa jiwa baru ya. Boleh saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini, ada beberapa jiwa. Boleh bangkit berdiri. Retno membawa teman dan Novika juga membawa teman. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah begitu. Satu dulu, Novika siapa temannya? Siapa namanya? Mi. Oh, Umi Agustina Rahayu, teman dari Novika ya. Selamat datang Umi. Umi tinggal di mana? Garapan juga dekat Novika ya. Puji Tuhan yang bergabung bersama kita di gereja kita. Selamat datang Umi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Umi. Silakan dulu Umi. Nah ini dia teman dari Retno. Siapa namanya? Evi. Ibu apa? Ibu Evi. Shalom Ibu Evi. Ibu Evi selamat bergabung di gereja kita, selamat datang. Ibu Evi teman dari Ibu Retno. Ibu Retno sekarang tinggal di tetangga kalian? Saling kenal kalian? Wah saya tertipu lagi. Wah luar biasa, saling kenal. Ibu Evi juga dekat dengan Ibu Retno. Oh beda. Oh kan Keraji. Tapi nggak apa-apa, kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat datang Ibu Evi dan saudari Umi. Biarlah ini bukan pertama dan terakhir kali, tapi minggu-minggu depan bisa beribadah bersama dengan kita. Ajak lagi rekan-rekan, karena ini dari Nora bawa Novika bawa Umi, luar biasa. Umi besok bawa teman. Setiap minggu harus bawa jiwa. Yang mau bawa jiwa bilang amin. Bukan hanya yang baru yang bawa jiwa, kita yang lama juga mau bawa jiwa buat Tuhan. Gereja ini makin penuh, makin gak muat, kita lebarin Bapak Ibu Saudara ya. Yang percaya gereja ini lebar, kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Informasi berikutnya, ada berita sukacita. Kita kehadiran anggota baru Jemaat Gereja GBI Pemuda Mas Naga, keluarga Bapak Desman Manurung dan Ibu Natasha Thea Amelia mendapatkan anugerah, yaitu seorang putra buah hati Hezekia Arkatama, lahir hari Senin 13 September 2021. Proses kelahirannya luar biasa, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, hanya sekitar 2 jam. Dia langsung kontraksi penuh dan langsung dilahirkan secara normal. Anugerah Tuhan, mereka sudah kembali pulang dan kami sudah menjenguk mereka. Bibi yang luar biasa ganteng, anak berkat, dan kita berdoa biar anak ini tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anggota sekolah minggu kita bertambah kembali Bapak Ibu Saudara. Di hari berikutnya berita duka cita juga kita dengar. Bapak Ibu Saudara pasti mendengar di pengumuman, di informasi gereja, kita kehilangan yang satu datang, yang satu pergi Bapak Ibu Saudara. Itulah misteri Tuhan, Tuhan yang tahu dan punya waktu semuanya. Kita kehilangan salah satu anak kita, keluarga Bapak Adi Sipahuta dan Ibu Siti. 5 bulan setengah mereka dipercaya Tuhan untuk memiliki, menimang, merawat, membimbing, membesarkan Briela Naomi Sipahuta. Tapi Tuhan lebih mengasihinya. Tuhan ambil kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Namun kita tidak perlu menyalahkan siapapun, menyesali apapun, karena yang kita percaya iman Kristen kita di dalam Tuhan, bahwa Briela sudah kembali ke sang pemiliknya. Dia kembali ke pangkuan Bapa di surga, dan saat ini dia sudah senang, dia sudah main-main, dia sudah happy. Tinggal kita yang hidup nih Bapak Ibu Saudara, kita masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, katakan haleluya. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Tolong dalam doa keluarga Bapak Adi Sipahuta dan Ibu Siti Sitanggang, Tuhan berikan terus penghiburan. Kemarin kita sudah ibadah penghiburan dan puji Tuhan, keduanya semakin baik, semakin sehat, semakin pulih, dan itulah kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati lewat ibadah raya yang kedua. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, kami sudah diberkati lewat pujian, firman, bahkan kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Saatnya kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang akan memberi kami, berkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan ucapan syukur 30, 60, 100 kali lipat ganda digenapi dalam kehidupan kami. Hidup kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak tangan kehadiran. Segala
kepada Tuhan. Sehingga kami gak bisa berkata karena kami, karena kekuatan kami, karena kekayaan kami, karena kehebatan kami, karena kepintaran kami bisa dapatkan semuanya. Tapi siang hari ini kami berkata, semuanya daripada Tuhan, dan hanya oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami diberkati. Lewat ibadah sesi yang pertama hingga sesi yang kedua, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, baik dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Diberkati dalam pekerjaan, usaha, studi mereka, rumah tangga mereka diberkati. Apa saja mereka lakukan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih, pulihkan kekuatan mereka, biar senantiasa mereka kuat untuk menghadapi hari-hari ke depan, berjalan bersama Tuhan, melihat janji-janji Tuhan. Dan berkati setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir secara onsite di gereja, diberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, baik juga anak-anakku yang beribadah secara online di rumah masing-masing, diberkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi diberkati, sehingga setiap hari hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kami naik tidak turun, hidup kami jadi kepala bukan ekor. Ketika kami hadapi tantangan, hadapi masalah, kelihatannya manusia pikir kami turun, tapi skema Allah, grafiknya Allah, hidup kami naik, hidup kami terus maju. Kami jadi kepala tidak menjadi ekor, itu janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami sehat, tubuh kami bukan sarang penyakit. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini tidak beribadah, baik secara online maupun onsite. Tuhan tolong Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Biar minggu-minggu yang akan datang Tuhan ingatkan mereka untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati di penggembalaan Pastor Rudi Wijaya, Pastor Yusuf Sukiman, hamba-Mu, Pastor Herman Wijaya dan hamba sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan boleh membangun satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, membawa setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa Indonesia kepada Tuhan. Diberkati bangsa kami, dipulihkan, disembuhkan. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia diberkati Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terbawah, Bapak Presiden kami dan seluruh jajarannya, berikan roh takut-akan Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu ini boleh memimpin dengan roh hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, kalau Ibu Retno Tuhan boleh kirim kembali hadir di gereja kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami percaya bukan karena kekuatannya, tapi ada rencana Tuhan yang besar. Tuhan mau pakai anakmu ini semakin luar biasa. Dia akan terus boleh menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Tuhan Yesus berkati apa yang dia perlukan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya, pastikan dia kumpuli, Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang baru pertama kali hadir, untuk Saudari Umi dan Ibu Evi. Tuhan, kami berdoa Tuhan, diberkati kedua hamba-Mu, biar hari ini bukan hanya pertama kali dan terakhir kali mereka beribadah, tapi di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama kami kembali dalam keluarga Allah. Berkati Novika yang sudah membawa, berkati Retno yang sudah membawa. Kami percaya Tuhan sudah sediakan upah yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Dan saatnya Bapak, kami berdoa buat yang berulang tahun, baik sepanjang minggu yang lalu, hari ini, dan minggu ke depan, diberkati dengan panjang umur, usia yang panjang, begitu juga kesehatan, kekayaan, kehormatan ada bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat keluarga Bapak Desman Manurung, Ibu Caca. Tuhan anugerahkan Hezekiel Arkatama, anak ini boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat Bapak Adi Sipahutar bersama Ibu Siti Sitangga. Tuhan, kami boleh kehilangan Briela Naomi Sipahutar secara fisik jasmani, namun iman percaya kami bahwa satu saat kelak kami kembali akan bertemu dalam kekekalan bersama Tuhan dan tempat yang indah bersama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat seluruh keluarga, kekuatan penghiburan Tuhan yang berikan buat mereka. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya inilah ucapan syukur kami kepada-Mu. Memasuki minggu ke depan ada banyak hal yang Tuhan boleh nyatakan. Hidup kami diberkati, hidup kami naik tidak turun, hidup kami jadi kepala bukan ekor. Dimanapun kami berangkat, dimanapun kami berjalan, dimanapun kami melangkah, tuntunan dan penyertaan Tuhan ada buat kami. Seperti janji firman Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kami, dan kami akan diam saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu, pandang kemuliaan Tuhan. Ingat janji firman Tuhan, suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduk kepada suamimu. Orang tua kita didik anak-anak kita di dalam Tuhan. Dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita yang diberkati dan siap menjadi berkat, hidup dalam kemenangan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.